Halo guys, kembali bersama gue AJ si netizen yang suka ngomongin bola ya guys ya. Oke, mari kita berdiskusi teman-teman soal pemain yang akan diandalkan oleh Patrick Kluivert di era baru ini. Oke, jadi gue udah sedikit melihat sekilas ya soal Patrick Kluivert dan asisten-asistennya ya. Sebenarnya secara game plan atau secara karakter ya, ini kayak tiga orang yang tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang membedakan mungkin signatur formasinya, dimana Kluivert ini kan bermain dengan 4-4-3-3 atau 4-3-1-2 atau 4-2-1-3. Sementara asistennya ini banyaknya main 3 back, 3-5-2. Banyaknya ya 3-5-2 atau kadang 3-4-3, tapi banyaknya katanya 3-5-2 ya. 3-5-2. Jadi ada kesamaan, yaitu dua-duanya menggunakan 3 gelandang di tengah. Dua-duanya menggunakan 3 gelandang di tengah. Dan kalau kita melihat timnas Belanda pun seringnya menggunakan 3-5-2. Jadi kayaknya 3-5-2 ini akan menjadi andalan banget ya. Jadi 3-5-2 dengan kita tahu ada Reinders, ada siapa, Weghman, kemudian ada di tengahnya ini ada De Jong dan lain sebagainya, dimana dia rata-rata menggunakan 1 DM, 1 box to box, dan juga 1 kreator di depan gitu. Jadi we'll see ya. Mungkin kalau bicara pola 3 gelandang, ini akan menjadi hal yang baru untuk timnas, karena Sintayong ini kan selalu menggunakan 3-4-3 dengan 2 gelandang tengah dan 2 sayap. Kalau misalkan menggunakan 3-5-2, artinya akan ada sayap gantung. Jadi bukan, kalau 3-4-3 itu kan bisa dibilang sayapnya sebenarnya nggak terlalu gantung gitu. Karena kan masih ada pemain yang bisa dibilang beroperasi di sayap. Tapi kalau bermain 3-5-2, sayapnya udah pasti gantung. Udah pasti pakai sayap gantung gitu. Jadi kalau bicara dengan sayap gantung yang ada ya, Asnawi jarang gue rasa menjadi sayap gantung ya. Gue melihatnya jarang ya Asnawi ini menjadi sayap gantung. Kevin Dix pun jarang. Dan Sandy Walsh gue nggak tahu ya. Sandy Walsh ini kan selalu bermain dengan 4 back di klubnya. Kevin Dix mungkin bisa, tapi mungkin juga jadi CB ya Kevin Dix. Yang paling sering itu kalau bicara di sayap gantung kanan adalah Eliano Reinders. Eliano Reinders ini kan punya menyerang dan bertahan. Menyerangnya jauh lebih baik sebenarnya dibanding bertahannya. Jadi Eliano Reinders mungkin lebih cocok ya bermain di situ, di sayap gantung kanan. Kalau kita bicaranya main 3 back ya, Eliano Reinders. Jadi gue rasa ini kan balik lagi, ini kan hanya memprediksi pemain yang akan diandalkan. Kayaknya Eliano Reinders ini akan menjadi andalan ya. Bisa jadi menjadi andalan. Dan di kiri Verdong gue belum melihat dia jadi sayap gantung. Patinama mungkin ya. Patinama ini pernah gue lihat menjadi sayap gantung dan mainnya cukup oke. Dan memang Patinama ini kelihatannya menyerangnya jauh lebih baik dibanding bertahannya juga ya. Kita tahu dalam beberapa kali dalam skema bertahan, Patinama ini kan beberapa kali juga membuat blunder ya. Lawan Cina itu hampir tidak pernah terlupakan blundernya ya kan. Jadi bisa dibilang Patinama bisa jadi, atau ya kalau bicara kualitas kan Verdong jauh lebih baik dari Patinama ya. Jadi mungkin Patinama masih akan dipanggil untuk jadi sub. Kemudian kalau kita bicara trio di tengah, gue tuh agak bingung ya dengan pemain tengah, karena pemain yang kelasnya Asia itu cuma Tom Haye dan Jenner. I'm so sorry untuk Nathan Joon itu lebih fluent atau lebih bagus mainnya di back kiri untuk gue dibanding gelandang tengah ya. Untuk gue jauh lebih bagus main di back kiri. Dan sebagai sayap gantung, Nathan Joon tuh bagus loh, menyerangnya bagus, bertahannya juga oke.
Dibanding sebagai gelandang tengah, I'm so sorry, di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, Nathan Joaon so far ya di 6 match nyaris tenggelam, I'm so sorry ya, bermain di tengah. Ya ibaratnya kan Nathan Joaon ini berhadapan dengan pemain-pemain yang banyaknya di atasnya ya kan, dan kelihatan cara mengambil dia juga kadang sering sekali gitu. Lawan Arab juga ketika dia masuk sering banget ngambil sekali dan gitu-gitu lah. Dia juga kadang beberapa kali hilang posisi. Lawan Jepang itu ketara banget tuh, kelihatan banget lubang yang ditinggalkan oleh Nathan Joaon. Jadi harusnya ya Nathan Joaon ini kayaknya bakal mungkin menjadi cadangan ya. Menjadi cadangan dan mainnya di bek kiri. Jairo ini akan diusahakan ya. Gue harap Jairo akan datang karena ya kita kekurangan gelandang. Dan gini ya, kalau kita bicara gelandang, sepertinya ya Klok ini akan kembali dipanggil. Kenapa? Karena ya gue nggak tahu ya, di media ini menyebar bahwa Klok ini punya masalah kayaknya dengan STY ya. Ini kalau gue bicara di media, ini kan gue lihatnya di media ya. Di media, gue nggak bisa ini bilang benar atau enggak, tapi Klok sempat mengatakan kalau dia punya masalah dengan Sintayong, jadi dia nggak dipanggil lagi. Gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau melihat gelandang yang ada ya, stok gelandang yang ada, kita kan nyaris nggak punya gelandang yang sekelas Tom Haye ya. Jadi Tom Haye praktis akan bekerja sendirian terus menerus sampai Jairo datang. Jadi Haye, Jenner dan Klok mungkin cocok ya, bisa jadi ya. Jenner, Klok dan Haye. Jadi bukan Nathan ya. Jadi dia will see. Dan di depan ya Ragnar, Ole Romani, dan satu lagi ini gue masih ragu ya. Karena kan kalau bicara 352 berarti ada 2 striker ya. Dan juga biasanya ada satu pemain yang jadi sub gitu. Jadi ya gue rasa Struijk mungkin akan dicadangkan ya di eranya Kluivert. Gue merasanya seperti itu gitu, karena ada kehadiran Romani dan Ragnar. Gue rasa udah akan sulit tergantikan karena Ragnar ini secara chemistry juga udah dapat banget dengan pemain-pemain lainnya. Jadi Romani, Ragnar mungkin akan mengisi 2 slot di depan yang paling bagus ya. Mungkin kalau ada sedikit-sedikit perubahan, Marcelino mungkin akan main di tengah ya. Jadi Marcelino, Haye, Jenner bisa jadi, atau Marcelino, Haye, Klok itu juga bisa. Marcelino, Haye, Klok di tengah, kemudian di depan Romani, Ragnar, atau Romani strike, atau Ragnar strike. Jadi kan opsinya bisa dibilang 3 itu aja yang paling bagus ya untuk 2 di depan. Karena dua-duanya biasanya bermain dengan 2 striker. Jarang lah, gue agak jarang melihat di video-video yang gue tonton ya tentang pelatihan mereka bermain dengan 1 striker atau misalkan 3 di depan. Itu jarang lah. Tapi will sih, kan kita siapa tahu ada kejutan gitu ya. Jadi gua rasa Klok mungkin akan jadi nama yang akan comeback. Dan kalau melihat potensi sayap gantung ya, gue sih sebenarnya berharap ada nama Sadil Ramdhani ya. Karena kan Sadil juga bisa dibilang berkonflik dengan Sintayong. Dan sekarang kan ada pelatih baru. Mungkin Sadil akan dicoba. Mungkin ya, karena kalau kita bicara sayap yang kita punya, ini menurut gue pribadi ya, Sadil ini jauh lebih bagus. Nggak jauh sih, Sadil ini lebih bagus dibanding Witan menurut pendapat gue. Sadil ini lebih bagus dibanding Witan sebagai sayap gantung ya, karena Witan ini fluentnya mainnya di sayap ya kan, atau di posisi nomor 10. Witan jarang lah bermain di posisi sayap gantung, jarang lah. Dan gue lebih sering melihat Sadil. Sadil kan pernah menjadi sayap gantung di timnas sebelumnya ya kan, sebelum di era Sintayong. Jadi we'll see Sadil apakah akan dipanggil kembali. Gitu. Jadi prediksi gue adalah Klok kayaknya bakal dipanggil lagi. Kemudian banyak yang
bertanya apakah Elkan Bagot akan dipanggil lagi. Ini menurut pendapat gue lagi ya, balik lagi gue bukan pengamat, gue ini netizen yang hanya melihat dari luar. Karena Elkan Bagot ini akhir-akhir ini sering cedera, artinya kan mersiveness-nya jadi kurang ya kan. Mersiveness-nya kurang, artinya kan dia secara kondisi juga enggak kayak dulu yang bisa 100% terus. Gue rasa deket-deket ini Elkan nggak akan dipanggil sih. Sepertinya ya. Di bulan Maret atau di bulan Juni kayaknya Elkan ini nggak akan dipanggil. Deket-deket ini. Karena kan sudah banyak banget pemain di belakang. Helgers, Izes, Hapner, Rido. Belum Dix juga bisa di situ gitu. Jadi ya mungkin Elkan akan menjadi opsi kalau ada pemain yang cedera. Ada dari 5 pemain itu yang cedera, mungkin Elkan akan menjadi opsi. Seperti itu. Baik.